warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran lillah. Amma ba'd. Penetapan hari santri yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015 adalah merupakan penghargaan dari pemerintah untuk para santri yang pernah berjuang, yang dulu berjuang untuk menjaga kemerdekaan negara Indonesia ini. Alasan mengapa tanggal 22 Oktober menjadi hari santri adalah tak lain dan tak bukan karena pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang melakukan deklarasi resolusi jihad pada saat itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berfatwa bahwa membela tanah air itu hukumnya fardu ain. Sekali lagi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berfatwa bahwa membela kemerdekaan tanah air adalah fardu ain bagi setiap individual. Untuk itu, tak salah dan tak bukan Presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo memilih tanggal 22 Oktober 2015 untuk dijadikan Hari Santri Nasional. Selamat Hari Santri, bersama santri damailah negeri. Guru besar Universitas Sunan Ampel Surabaya bernilai bahwa hari pahlawan dan hari santri merupakan suatu sejarah yang satu paket. Dalam hal strategis yang peringatan hari santri dan hari pahlawan berselang 20 hari. Untuk itu dalam arti satu paket adalah hari santri dan hari pahlawan merupakan untuk melawan paham-paham yang perbedaan paham-paham satu golongan seperti politik dan agama, untuk melampaui gejala-gejala paham yang mengikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini tahun kelima, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2019, keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama merenung dan mawas diri, apakah perilaku kita sebagai seorang santri sudah cocok dengan julukan kita sebagai santri? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Santri adalah sosok penerus Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Sebab santri adalah pewaris para ulama, sedangkan ulama adalah pewaris para nabi. Seperti yang telah disabdakan, al-ulama'u warathatul anbiya, artinya para ulama adalah penerus pewaris para nabi. Oleh sebab itu kita sebagai santri harus pandai-pandai dalam memilih guru. Dalam artian guru tersebut harus benar-benar mempunyai dalam menuntut ilmu. Itu sangat menentukan dalam pemanfaatan ilmu yang kita dapatkan.
Kita semua tahu pada era zaman modern ini banyak sehingga mereka malas untuk menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Mereka lebih senang berguru pada Mbah Google, padahal sanad internet itu tidak jelas atau malah tidak bersanad. Kalau gurunya saja sudah tidak jelas, maka siapakah yang akan menjadi guru mereka? Ya, syaitanlah yang akan menjadi guru mereka. Seperti yang telah disabdakan, mala syaikhul lahu fa syaikhu syaitan, yang artinya barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka syaitanlah yang akan menjadi gurunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita harus bangga menjadi santri yang bersanad jelas. Jangan sampai kita menjadi santri yang gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru. Karena apa? Karena pada akhir zaman nanti Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Islam akan terbagi menjadi 73 golongan dan dari 73 golongan itu hanya satu golongan yang akan masuk surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang telah disabdakan, iftarokat kasara ala ihda au isnataini wa sab'ina fil ghadan wa sataftariqu ummati ala salati wa sab'ina minha wal bangula halaka. Qala wa man najiya ila Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang arti dari sabda tersebut adalah nanti akhir zaman Islam akan terbagi, Yahudi terbagi menjadi 72 golongan dan Nasrani menjadi 71 golongan, yang mana semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama berusaha menjadi santri yang patut untuk dibanggakan, menjadi santri yang menjadi kebanggaan kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan teman-teman kita, sebab ketakdiman dan adab kita kepada mereka. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Jadilah santri yang bermutu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hashim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai penerus para santri terdahulu harus bisa menjaga dan melestarikan budaya ini, karena ini termasuk bentuk mengingat jasa para santri terdahulu dan para ulama. Melestarikan tidak harus dengan cara yang wah ataupun mewah, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Lomba baca kitab, lomba khotbah, serta makan-makan juga sudah termasuk bentuk pelestarian. Karena yang terpenting adalah kita ikut melestarikan budaya yang telah diberikan negeri untuk kita para santri. Kita tidak akan pernah bisa mengikuti jasa para santri terdahulu, tapi mungkin kita bisa sedikit mengikuti para santri adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Kayak baton. Salam kami
Garis santri untuk negeri, NKRI harga mati, ngaji sampai mati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sedang memperingati hari yang bersejarah bagi seluruh umat Islam, khususnya bagi para santri, yaitu Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional mulai diperingati sejak tahun 2015 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang bertujuan agar kita sebagai generasi muda meneladani semangat jihad dari para ulama terdahulu, khususnya dalam peristiwa deklarasi resolusi jihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, yang dilakukan oleh para ulama, yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Santri pada zaman penjajahan dahulu ketika akan belajar di pesantren tidak bisa leluasa. Karena apa? Karena pada masa penjajahan dahulu setiap waktu berpotensi terjadi penyerangan dari pihak penjajah. Seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Tebu Ireng ketika seluruh santri sedang melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba penjajah Belanda melakukan penyerangan. Dan sekarang kita di pesantren tidak perlu memikirkan dan melalui hal serumit itu. Seharusnya kita bisa belajar lebih giat lagi dan bermutu dalam bidang prestasi. Betul apa betul? Saudara-saudaraku yang berbahagia, tausiahnya, santri itu adalah bukan hanya siapapun dia yang berakhlak santri dan siapapun dia yang tawadhu kepada Gusti Allah. Jadi kita sebagai santri harus membuktikan bahwa kita pantas disebut santri dengan cara menunjukkan perilaku baik kita, karena kita di masyarakat menjadi sorotan, khususnya perilaku kita. Jangan hanya berbangga diri karena kita disebut santri. Oh iya, saya sudah menjadi santri. Jangan seperti itu. Kita harus mengimbanginya dengan prestasi, khususnya akhlak, adab, dan etika kita yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khalqin 'adzim. Ya, artinya, dan sesungguhnya engkaulah yang benar-benar berbudi pekerti luhur. Maka dari itu, kita jika mengaku sebagai kaum dari Nabi Muhammad SAW, jika kita mengaku sebagai mengidolakan beliau, kita harus meneladani apa yang beliau ajarkan, khususnya perilaku. Karena perilaku adalah hal yang paling utama. Karena adab adalah hal yang terpenting. Orang pintar, orang pandai, jika tanpa ilmu tidak akan berguna. Bagaikan mobil mewah tanpa ada rem. Orang pintar dan orang pandai jika tanpa adab itu tidak akan berguna. Bagaikan mobil mewah tanpa pengemudi. Paham? Hadirin hadirat yang berbahagia,
Semoga dengan diperingatinya Hari Santri Nasional ini, kita bisa merubah akhlak kita sesuai yang diajarkan idola kita, Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.